Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang insya Allah turun rahmatnya Allah. Ada diceritakan di dalam kitab namanya Zuhratul Riyad atau Zuhratul Riyad. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah menyatakan, kharaja Nabi alaihi salatu wassalam data yaumin minal masjid. Suatu saat pernah Nabi itu menuju ke masjid, keluar Nabi dari masjid menuju masjid. Faidah wa iblisun. Ketika itu ada iblis. Iblis mau masuk. Iblis mau menunggu. Nabi lah, ibu. Nabi kelihatan. Maka ketika itu faqala alaihi salatu wassalam, Nabi menyatakan, "Malladzi ja'a bika ila babi masjidi." Hei iblis, apa yang menyebabkan engkau datang ke pintu masjidku? Datang sekarang ke pintu masjidku. Kok penting-pentingnya iblis itu mau ke masjid? Iblis katakan, faqala ya Muhammadu ja'a bi Allahu. Iblis itu manggilnya Nabi itu tidak pakai embel-embel, ulama oleh iblis. Makanya kalau sekarang ada orang yang memanggil Nabi dengan tanpa penyebutan Nabi atau Rasul, langsung disebutkan namanya, berarti seperti iblis kalau manggil. Iblis kalau manggil gitu, mengatakan kenapa ya Muhammad katanya, langsung dibunuh. Allah telah menyampaikan kepadaku. Jadi iblis ini mendapatkan semacam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya. Qala falimada. Nabi tanya loh, kenapa ke Allah itu datang kepadamu wahai iblis? Apa yang menyebabkan? Qala, Allah menyatakan, qala berkata itu iblis, lintas alami amma syi'ta. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Faqala Ibnu Abbas, maka ketika itu lintas alami supaya engkau bertanya kepadaku amma syi'ta, dari apa-apa yang engkau inginkan. Jadi Allah itu memberikan kesempatan Nabi Muhammad supaya iblis itu datang kepada Nabi dan menanyakan untuk supaya apa yang Nabi inginkan dari iblis tadi itu. Ada pertanyaan, tanyakan gitu bahasanya. Maka periwayat hadis ini Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, awal syai'in sa'alahu anhu sholatu. Pertama kali yang Nabi ditanyakan yaitu qala lahu. Nabi bertanya kepada iblis. Apa pertanyaannya? 5. Tamna'u ummati anis sholati bil jamaah. Pertanyaan Nabi, iblis, kenapa engkau menghalangi umatku untuk hadir sholat berjamaah? Ya, kadang-kadang kalau kita orang mau sholat berjamaah itu males betul. Kenapa? Ada andilnya iblis di sana. Makanya ditanyakan sama Nabi, kenapa engkau menghalangi umatku untuk hadir sholat berjamaah? Apa jawaban iblis?
Ketika itu qala, iblis mengatakan, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, katanya, idza kharajat ummatuka, jika umatmu berangkat ila sholati, menuju sholat, takhuduni al-hummal haroh, maka seketika itu gara-gara umatmu berangkat sholat berjamaah, aku terserang demam tinggi. Jadi iblis demam, iblis mau panas. Setiap ada kita berangkat sholat jamaah, maka ketika itu iblis terserang penyakit demam tinggi, panas sholatnya. Ya. Kemudian fala yantafi'u dzalika hatta yatafarraqu, maka demam itu tidak akan hilang sampai mereka umatmu meninggalkan sholat berjamaah itu. Ya. Di sini ada dua poin. Poin yang pertama, kalau kita mampu untuk berangkat sholat berjamaah, lebih-lebih di masjid, lebih-lebih sholat subuh, maka mau tidak mau iblis tadi itu merasakan demam tinggi. Satu, bukan selesai di sana. Kenapa orang sekarang kadang-kadang setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, harusnya adabnya itu makmum tidak meninggalkan tempat sholat sampai imamnya selesai baca dzikir. Kadang-kadang ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa wiritan, tanpa apapun, langsung sholat sunnah, langsung keluar masjid. Itu demamnya setan sebentar. Makanya kalau sampai kepingin buat iblis itu sakit, tersiksa dengan demam yang panjang, setelah sholat jangan langsung keluar dari masjid, tambahin baca dzikir, tambahin baca Quran, nggak berbukti. Makanya kalau kita lihat di sini, salah satu cirinya hari kiamat itu kalau dekat, sholat subuh itu berjamaah ramenya seperti sholat Jumatan. Sholat subuh berjamaah masjid itu ramenya seperti Jumatan. Jadi dia takon masjid manapun di mana, kecuali Masjidil Haram ya, ada diomong Masjidil Haram, Masjid Mekah, Nabawi, karena bukan cuma sekedar sholat kok, kadang-kadang sholat sak selfie ini bisa, ya sholat selfie. Lainnya sulit. Besok coba setelah sholat subuh dengan semula duduk di tempatnya baca dzikir sampai waktu isyraq munculnya matahari, kemudian sholat duha. Itu sore amat sangat sulit. Kenapa? Harus sampean tahu, sampean berangkat ke masjid itu membuat iblis demam tinggi, dan akan merasakan demam tinggi kalau kita masih berada di masjid. Kalau kita sudah bubar dari majelis, dari tempat sholat tadi itu berjamaah, barulah perasaan demamnya yang ada di iblis hilang. Satu. Ini pertanyaan Muhammad yang pertama ini. Pertanyaan Nabi yang kedua. Apa pertanyaan Nabi yang kedua? Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Nabi bertanya, ya iblis, wahai iblis, lima tamna'u ummati an qira'atil Qur'an. Ya iblis, kenapa engkau cegah umatku untuk membaca Al-Quran? Ya, ini sudah sama kita kan? Kalau kita orang megang Quran, ngantuknya bukan main. Tapi ketika Quran diletakkan, selesai, apalagi melihat TV, apalagi melihat Piala Dunia, oh hilang.
sampai cerita di apa pentingnya. Alhamdulillah Habib Maroko menang terus Spanyol. Oh ini salah WA kan? Iso sampai urusan kayak ngono menang WA ini apa ceritanya? Kenapa? Ini pertanyaan Nabi. Kenapa kita malas baca Quran? Perlu ditahu ya, perlu ditahu. Orang itu pertama kali baca Quran, kalau dia masih belum terbiasa, mungkin satu juz itu setengah jam atau lebih. Tapi kalau sampai rutin, baca terus, besoknya baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi, maka semakin waktu semakin pendek waktunya. Jangan kaget kalau ada orang bisa baca Al-Quran dalam baca Quran tadi itu sempurna dengan tajwidnya, satu juz cuma 10 menit. Kenapa? Keberkahan muncul karena seringnya. Makanya sampai jangan kaget, ada ceritanya Kiai Ahmad Siddiq. Ya Ahmad Siddiq itu kan katanya rumahnya di mana? Kalau jualan dari rumahnya menuju pasar itu masuk keretanya, masuk dokar, bukan dokar, sini kan ditutup ke ini tutupnya selambungnya itu. Kenapa? Baca Quran. Mulai perjalanan rumahnya menuju pasar, kalau nggak salah pasar Bandung sini kalau kerja itu. Kemudian apa? Mulai dari rumahnya sampai pasar tadi itu khatam satu orang. Jangan kaget. Kenapa? Karena rutin. Ketika rutin akan dibuat keberkahan umur, keberkahan waktu akan diberikan. Pertama kali capek, kesel, ini lanjutkan terus yang mundur akan diberikan. Tapi kenapa kita malas? Tanya Nabi kepada setan, hei iblis, hei setan, kenapa engkau cegah umatku untuk membaca Al-Quran? Apa jawabannya iblis? Iblis mengatakan, inda qira'atihim azubu karrosos. Ketika umatku baca Quran, aku ini meleleh bagaikan tembaga yang dipanasi. Meleleh. Iblis tak berdaya. Makanya jangan kaget, Habib itu fulan bin fulan itu kesurupan, kemasukan jin. Jadi mungkin apa? Kesambet ini itu. Kenapa? Karena kosong dari Quran, kesambet kesurupan teko iblis. Sedangkan kalau kita rutin baca Quran, iblis tidak berdaya sama sekali. Jangankan mengganggu jiwa kita, untuk dekat tidak mampu karena dia meleleh bagaikan tembaga. Terus kok bisa iblis sampai masuk ke dalam rangganya, setet kemasukan jin? Kalau bukan karena kosong ya. Sudahlah, mau pikiran aneh-aneh kemasukan jin. Ini juga aku enak. Coba main bal-balan ini, tahu tombokan yang enak. Ikut iblis. Orang yang seperti itu, alhamdulillah dijaga oleh Allah, dia jarang baca Quran, sehingga apa? Iblis bisa luasa dengan dia. Kalau dia rutin baca Quran, iblis jangan akan ganggu, meleleh iblis. Seperti tembaga dipanasi. Kamu biasa lewat tahlilan, yasinan, kan? Lewat tahlilan yang saya ingin aku. Ini gue nih. Pernah ngocok, mana kau kesel pernah ngocok. Terus biar ya, Al-Fatihah, apalagi suruh piring dulu, ini mulai apa? Kenapa? Yo model ini sih dari serupa. Iya, makanya tidak ono temen, ono ustad kesurupan. Yo, apa cerita ini? Ustad kesurupan ya. Gak perlu pakai coro wes. Anak mau nyari bulu beb supaya kesurupan. Ambil Quran, baca Quran. Iblis meleleh. Beb, rumah anak ini beb katanya disantet beb. Saya buka toko beb, saya buka. Kok banyak orang katakan katanya toko anak ditutup, tidak kelihatan orang. Kenapa kamu? Diganggu, disantet,
dibuat susah. Itu bantuannya iblis. Baca Quran di sana, meleleh itu iblis. Ojo, nggak yakin. Ojo, tak meleleh. Nah, ini dia kan. Nek enggak ya kok sing meleleh. Apa iblis isu. Pertanyaan Nabi yang ketiga. Udah tanya semuanya masalah Nabi. Demi kita ini. Makanya nanti kalau sudah baca ini, ingat, anak males untuk sholat berjamaah. Ingat, dengan sholat berjamaah itu iblis dalam keadaan demam. Anak males baca Quran. Ingat bahwasanya kalau aku baca Quran itu iblis bisa meleleh seperti tembaga. Yang ketiga, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi menyatakan, ya iblisu, wahai iblis, lima tamna'u ummati 'anil jihad. Kenapa kamu mencegah umatku dari berjihad? Jihad itu bukan cuma angkat senjata. Jihad bukan cuma bunuh orang kafir, enggak. Jihad itu diantaranya hadir majelis sekarang ini. Apa mana pas jam 8:30 pertandingan di kantor ini. Oh, penting itu nih. Itu jihad tenan itu. Oh, tidak, jihad itu mengangkat senjata. Iya, itu diantara macamnya jihad. Sekarang belum ada perintah masihan. Jihadnya kita orang ini hadir ke majelis, duduk di majelis, dan tidur di majelis. Ya, hadir terlalu tua ya. Untuk jawab daripada tidak sih. Ya wes jawaban hal sekalinya di sini nanti. Apa jawaban iblis? Perhatikan. Qala idza kharaju ila jihad. Kalau mereka umatmu berangkat menuju sesuatu yang akan menghancurkan hawa nafsunya, akan berjihad, akan hadir majelis, akan hadir tempat pendidikan ilmu, maka guyitu bighaidin guyidat bighaidin ala gadami hatta yarji'u. Maka kakiku diikat oleh malaikat, tidak bisa kemana-mana pun aku, karena kakiku terikat sampai mereka kembali dari majelis. Timbul pertanyaan ya, ini hadis disebutkan guyidat bighaidin ala gadami hatta yarji'u. Kalau kita orang berangkat jihad, kita berangkat ke majelis termasuk jihad juga, itu iblis kakinya diikat, tidak mampu goda kita. Dobit, dono iblis dobit. Tapi kok ono iwango bisa? Kok ono sing ngajian sing ngantuk, males, kesel. Kenapa? Padahal iblis diikat. Perlu diketahui, iblis meskipun sudah diikat, hawa nafsu manusia sudah terbiasa dengan iblis, sehingga ketika iblisnya diikat, auto setirnya jalan sendiri. Apa autonya? Hawa nafsu yang ada sama kita. Bukan salah hadis. Semoga panjang umur, sehat, masuk bulan suci Ramadan insya Allah. Kemudian kan katanya diikat itu hadis. Malah riwayat diikat, dilemparkan ke tengah lautan itu setan supaya tidak bisa ganggu sama sekali. Lho kok ono sing ndak poso rokokan maning awan-awan. Buka warung gawe kain kepritok ketok silet to. Tanyakan dia, agamanya apa? Islam. Loh, terus Habib, maaf, apakah hadisnya keliru? Tidak ada hadis keliru. Tidak keliru, kalau dari Nabi. Belum, terus kenapa kok ada orang tergoda di Ramadan loh? Kenapa? Ya itu autonya itu orang diri. Hawa nafsu kalau sudah terbiasa akan jalan sendiri. Pakai contoh sampean, ini auto ya, sing paling gampang ya. Kalau orang makan, ada lampu, nggak ada lampu, langsung bisa megang makanan dimasukkan ke mulut. Nggak pernah keliru ngambil makanan masuk ke telinga. Loh, salah karena lampu mati. Nggak pernah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa.
dimasukkan ke mulut. Itu sudah jalan sendiri, meskipun dalam keadaan gelap, gak ada lampu sekalipun. Begitupun hawa nafsu kita dengan setan. Ojo kaget, setannya diikat, hawa nafsu semaku. Kalau ingin setan itu diikat, daerah kita ini kosong dari kemaksiatan, terjauhkan dari kemaksiatan, perbanyak untuk menjadikan tempat tersebut jihadnya kita hadir ke majelis. Sudahlah, pasti di Gunung Sairibuan disaingi 5 wanita. Di situ ada kumpul-kumpul tidak benar, di sini kumpul-kumpul yang benar, supaya nimbang. Iblis tidak bisa gerak, diikat kakinya. Itu yang yang keempat, pertanyaan Nabi. Apa pertanyaan yang keempat? 5. Tamna'u ummati adalah haji. Iblis, kenapa engkau cegah umatku untuk melaksanakan haji? Kadang-kadang punya uang untuk berangkat haji dan umroh juga wajib, umroh yang pertama kali, punya uang untuk berangkat umroh dan dilaksanakan. Omongan ya, kan sampai kan kemampuan untuk berangkat haji kan, iya, malah dengan plus kan, iya. Kenapa udah berangkat haji? Apa jawabannya kebanyakannya? Ngomong apa? Engkau itu aku mau petang bulu. Sehingga dipertanyakan, siapa yang jamin kamu sampai mau petang bulu? Panjang umur sehat ya, semua panjang umur sehat. Ya. Sekarang kalau ada yang beri angkat tangan, siapa yang berani jamin umur kita sampai besok subuh? Sopo bepodo sampai sing ngomong, sing ngomong bisa podo. Siapa yang berani? Aku tak jamin sampai subuh. Siapa yang jamin? Dada yang jamin. Kemarin Lumajang kejadian kemarin ada satu orang meninggal. Orang ini datang di sana, takziah, sholat jenazahnya, ngantar ke kuburnya. Subhanallah, ketentuan Allah, dapat 3-4 hari dia ikut meninggal. Ya Allah. Lebih pendek nih, sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 21.45. Anak tanya, siapa yang jamin umur kita sampai jam 10? Panjang umur ya.